Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan, Gereja Toraja, Jemaat Sion Penajam, 5 Juni tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati nafas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebagai tanda syukur kami ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah merasa tak berdaya atau merasa tidak mampu jika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Atau bahkan lebih daripada itu, mungkin kita merasa tidak berdaya untuk melakukan hal-hal yang besar yang seperti orang lain bisa lakukan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Daud yang merasa hina tetapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Itulah sebabnya Daud menyatakan kepada semua bangsa bahwa kuasa dan kasih setia Allah hanya ada di dalam keesaannya. Hal inilah yang harus menjadi pijakan bagi semua pemimpin bangsa-bangsa untuk mengakui bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang patut menerima kemuliaan, dan kepadanya lah semua orang harus bersyukur. Pengalaman Daud menjadi bukti bahwa kasih setia Tuhan dapat diandalkan. Sebab saat Daud masih merasa hina, merasa tidak layak, merasa tidak mampu, justru Tuhan memilih dirinya untuk menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Tuhan mempersiapkan Daud dalam kurun waktu dan proses yang sangat panjang. Tetapi dalam proses itu, Tuhan memperlengkapi, Tuhan mempersiapkan Daud untuk menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Dengan keyakinan dan perenungan itulah Daud yakin dan Daud merasa mampu untuk menatap masa depannya yang cemerlang, karena dalam pemilihan Tuhan terhadap dirinya ada harapan yang sangat besar.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keyakinan kita atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini, itu adalah hal yang sangat penting saat kita menjalani kehidupan ini. Janganlah kita merasa tidak berdaya dalam kuasa Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, otomatis kita adalah di dalam kuasa Tuhan. Dan jangan kita merasa tidak berdaya. Tuhan mengenal setiap pribadi kita, Tuhan mengenal setiap jalan-jalan kehidupan kita. Jadi kuasa dan penyertaan Tuhan kita imani, itu akan menuntun kehidupan kita. Sekalipun di dalam proses kehidupan yang kita jalani, kita akan menemukan berbagai macam tantangan, rintangan. Tetapi jika kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, maka kita dapat melewati semua itu dan kita akan berkata bahwa saya akan mampu, saya akan sanggup untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita mau yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulan, Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Semua pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita mau percaya dan semakin berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan seluruh proses kehidupan kita, menyerahkan seluruh pergumulan dan persoalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga terang Kristus tetap bersinar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang akan tuntun kami, Tuhan yang akan jaga dan pelihara kehidupan kami, sehingga satu hari ini boleh kami lewati tanpa kurang apapun. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, jika ada yang berhari ulang tahun, kiranya Tuhan tambahkan sukacita mereka, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan pulihkan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami, Tuhan yang akan memberkati bangsa ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk kehidupan hamba-Mu Ibu Pendeta, kiranya Tuhan memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.